Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang di rumah, shalom. Puji nama Tuhan, kita ada hari ini sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita melangkah ke tempat ini, kita bersama hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Amin. Yang setuju, sesama kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan kami di hadapan, yaitu tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, bersama Bapa,
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan angkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, Tuhan angkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Bersyukur Tuhan memilih kami menjadi anak-Mu, sehingga setiap kami boleh memanggil-Mu Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk hari yang baru
Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dan berkati setiap kami yang mendengar akan firman Tuhan. Perbaharuilah cara pandang kami Tuhan, perbaharuilah cara hidup kami oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, itu yang menolong setiap kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan Yesuslah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk. Saya mau menyapa saudara-saudara kami yang ada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, mari kita bersyukur untuk hari ini, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita masih berbicara pada tema yang sama, yang sudah hampir 2 bulan kita membahas ini. Sudah 2 bulan kita belajar akan kebenaran ini, ya. Tetap pada tema yang awal, itu diambil dari Roma 6 ayat 13. Boleh kita baca Roma 6 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, pada saat ini saya mengambil tema dari kebenaran, tetapi ditambah dengan kata sejati. Kebenaran sejati, adakah? Mungkin banyak ya kita yang tanya-tanya, apalagi yang sedang dilanda gosip ya. Kemarin itu kita FA, kalau ada di sini yang mengikuti FA, kita membahas itu apa gosip, bagaimana cara menghadapi gosip. Nah, kadang-kadang orang yang dilanda gosip yang tidak benar itu akan berkata-kata, di mana sih kebenaran ini? Gitu ya. Mana nih kebenaran sejati? Ada nggak kebenaran sejati di bumi? Saya mau katakan, ada. Dan pernah ada di bumi ini hidup kebenaran sejati. Yohanes 1 ayat 14 boleh kita baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 14. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kebenaran sejati itu pernah hidup sebagai manusia. Manusia hidupnya di mana? Di bumi. Jadi dia pernah ada. Jadi jangan lagi dicari-cari apa kebenaran ada nggak? Jangan, ya. Kebenaran itu ada. Nah, bulan depan ini akhir, ya, akhir dari bulan ini. Bulan depan mungkin beberapa hari lagi kita akan memperingatinya, ya. Bulan Desember mungkin sekarang ini pun sudah mulai ada hiasan-hiasan Natal. Ya, kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang adalah kebenaran sejati itu. Yohanes 14 ayat 6 kita baca. Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini kata Yesus kepadanya, maksudnya orang-orang di sekitarnya ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Luar biasa Tuhan itu. Dia datang ke bumi ini, ke dunia ini, akibat apa? Akibat kita sudah putus hubungan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan kita luar biasa baik. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang lahir ke bumi, yang hidup sebagai manusia. Jadi Tuhan itu tahu benar kita ini sebagai manusia itu apa? Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa dendam, ada rasa iri hati. Tuhan tahu itu semua karena dia sudah merasakannya sebagai manusia. Nah, kemudian Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Berarti kebenaran itu datang untuk menyelamatkan kita. Dari apa?
kita dari apa? Dari sakit penyakit. Nah, setelah karya Tuhan, Tuhan mati, kemudian bangkit, lalu naik ke surga. Kebenaran sejati ada nggak? Sebagai manusia, kebenaran sejati tidak ada lagi. Dia sudah naik ke surga dan dia itu harus dilakukannya. Tetapi Tuhan Yesus itu baik. Pada saat menjelang kematiannya, dia memberitakan kematiannya. Di Yohanes 12 ayat 35 sampai 36. Mari kita baca bersama. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Jangan dimatikan dulu ya. Nah, Tuhan Yesus yang ngomong ini, percayalah kepada terang. Itu Tuhan Yesus. Karena kalau kita tidak percaya kepada terang, kita hidup dalam kegelapan. Coba tes, masuk ke dalam suatu kamar malam-malam, jangan hidupin lampu. Tahu nggak jalan mau ke sebelah mana gitu? Pasti kita akan terantuk kepada meja atau terantuk kepada kursi, benar? Benar. Nah, jadi zaman sekarang ini ada HP, langsung cari HP ya, ada lampunya, pasang senternya, kan begitu. Nah, Tuhan sudah tahu itu. Dia pesan kepada kita, ayo kita percaya kepadanya, dia adalah terang. Supaya kita menjadi anak-anak terang. Amin. Anak-anak terang. Coba kita baca Efesus 5 ayat 9. Efesus 5. Nah, yuk kita baca 1, 2, 3. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi Tuhan itu mau setiap kita percaya kepada Dia yang adalah terang, sehingga kita disebut anak-anak terang. Kenapa? Karena kalau kita jadi anak-anak terang, kita berbuah. Buahnya itu salah satu kebenaran. Nah, kita sudah belajar bahwa kebenaran itu menyelamatkan. Tuhan Yesus harus naik ke surga, siapkan tempat buat kita di surga nanti. Amin. Jadi dia harus naik ke atas. Nah, kebenaran itu siapa yang lanjutkan? Kita. Makanya Tuhan bilang, percayalah kepada terang, supaya kamu jadi anak-anak terang. Karena firman Tuhan mengatakan juga, terang menghasilkan buah kebenaran. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah terang, maka setiap kita ini adalah anak-anak terang. Kemanapun kita melangkah, kita tetap menjadi anak-anak terang. Dan dalam hidup kita, kita mengeluarkan buah. Buahnya itu kebenaran. Tuhan tidak bisa berlama-lama di bumi ini. Jadi banyak orang nanti yang akan tersesat, makanya dia datang. Tetapi bukan untuk semua pada saat itu. Dia pilih orang-orangnya. Kita dipilih, kita sudah belajar kan? Kita ini dipilih. Kemudian kita ditetapkan untuk berbuah. Nah, orang yang dipilih akan menjadi anak terang. Nah, anak terang itu akan berbuah kebenaran. Nah, itulah visi misinya Tuhan datang ke bumi ini. Dan ngerti ya? Nah, Roma 6 ayat 13 tadi mengatakan kita harus menggunakan anggota tubuh kita ini sebagai senjata kebenaran. Ya, kita sudah belajar semua apa itu anggota-anggota tubuh. Itu pikiran, itu mata, itu mulut, lidah, tangan, kaki. Itu semua anggota kebenaran, anggota tubuh kita. Jadi kita harus menggunakan itu sebagai senjata kebenaran. Nah, saya di sini mau menyatukan semua. Kalau kita sudah belajar untuk mata, ya, atau untuk pikiran, Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya dikatakan, pikirkanlah yang indah-indah. Nah, kemudian untuk mata ada juga aturannya. Semua ada aturan pemakaiannya sesuai dengan firman Tuhan. Untuk mulut, Tuhan dalam firman-Nya mengatakan, bicaralah hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang menghibur, jangan mencaci maki. Amin.
ya itu firman-Nya ada. Jadi mungkin bertanya, di mana firman-Nya Bu? Ayo saya menghimbau, nanti bulan Januari mulai baca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, pasti ada kedapatan, catat terus. Amin. Nah, kalau kita belajar akan kebenaran itu dalam kita, melatih anggota tubuh kita untuk hidup dalam kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, maka akan lahirlah karakter. Karakter apa? Karakter Kristus. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus Tuhan untuk kita mau melakukannya, maka dari itu akan keluar buah-buah roh. Ya, akan keluar buah-buah roh yang akan memadatkan kita menjadi karakter-karakter Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah? Apalagi saya ini udah umur sekian, saya dulu pemarah Bu, gitu ya. Saya suka naik darah, temperamen ini segala macam. Bisakah berubah? Bisa. Karakter itu bukan bawaan lahir. Tidak ada DNA karakternya seperti ini, tidak. Tapi karakter itu dilatih. Kuncinya mau apa tidak. Makanya Tuhan katakan percayalah. Itu himbauan. Jadi kalau kita mau menjadi karakter Kristus, kita harus percaya dulu kepada terang. Kemudian kita hidup di dalam terang. Maka hidup kita ini akan berbuah kebenaran. Nyambung ya. Nah, karena Yohanes 15 ayat 26, boleh kita baca? Mungkin ada yang tanya, nggak bisa Bu, nggak bisa. Bisa, asalkan mau. Dan Tuhan itu bukan dia tidak tahu ya, ini manusia pasti nggak bisa ini, nggak bisa tahu dia. Karena firman Tuhan juga ada menyatakan kita ini tidak ada yang benar pada kita, tidak ada yang benar. Makanya Tuhan itu lebih tahu lagi, makanya dia mengirimkan Roh penolong. Ini dia. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Tuhan itu sudah komplit semua yang dia buat ke kita. Dia datang ke bumi ini untuk mengajarkan kebenaran, dan dia datang menjadi terang supaya setiap kita diajak, ayo percaya ya sama terang, supaya kamu jadi anak-anak terang. Nah, pada saat itu sudah dipilihnya anak-anaknya, dia harus kembali ke atas untuk mempersiapkan tempat kita, dan dia tahu kemampuan kita. Dia kasih lagi Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran yang bisa menuntun kita untuk mana yang baik, mana yang tidak baik, asalkan kita sekali lagi mau. Ya. Jadi karena Roh Kudus, maka karakter Kristus itu dalam kita itu bisa berbuah roh. Karakter Kristus itu isinya ya, isinya itu buah roh. Buah roh apa aja? Nah, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Inilah buah-buah roh yang ada pada setiap orang yang memiliki karakter Kristus. Dia itu ada kasih, dia itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ya, kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Kemudian ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Coba kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi anak terang? Ini poin-poin ini adakah bagi kita? Mungkin melihat situasi saat ini bagaimana sikap kita? Mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, masa pandemi ya, dari bulan Maret ya, bulan Maret itu Indonesia ditetapkan masa pandemi. Saya ingat itu karena pada bulan Maret itu seharusnya anak saya balik ke Medan, tetapi karena tiba-tiba masa pandemi dinyatakan dia tidak bisa balik ke Medan. Saya ingat sekali. Sampai sekarang ini, Bapak Ibu, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita? Ya, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita? Saya merasa, jujur saya pribadi, melalui bulan, hari demi hari, bahkan jam demi jam, itu berat sekali saat ini. Berat. Kita dalam perjuangan, ya, melawan COVID-19
Kita harus rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana, kemudian kita pakai masker, ya, kemudian kita jaga jarak, ya. Saya merasakan sekali dari bulan Maret sampai saat ini hidup kita perjuangan, benar-benar perjuangan. Apalagi kalau kita banyak mendengar, ya, dan kita sudah banyak menyaksikan saudara-saudara kita, ya, yang dalam perjuangan ini Tuhan izinkan mereka duluan, ya, itu sangat ini, ya, menjadi tekanan buat kita. Nah, sekarang kita ada saat ini di akhir tahun ini, bukankah itu karena anugerah Tuhan? Tuhan itu baik, ya. Kita diluputkan dari semua itu, diluputkan. Mazmur 91, orang yang duduk dekat diam dengan Tuhan diluputkan. Kalau kita merasakan hal seperti itu, putar balik. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Nah, jangan kita merenungkan apa yang Tuhan perbuat untuk kita saja, tapi coba kita balik. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan atas semua yang Dia sudah lakukan buat kita? Ya, apa yang sudah kita perbuat? Tuhan menginginkan dalam Roma 6 ayat 13, ini keinginan Tuhan. Nah, sekarang coba koreksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan keinginan Tuhan ini? Apakah kita sudah bersikap menjadi senjata kebenaran? Karena Tuhan katakan kebenaran itu menyelamatkan. Jadi kita dipilih untuk membantu menyelamatkan saudara-saudara kita yang belum mengenal terang. Hidup kita adalah suratan terbuka, ya, suratan terbuka. Jadi tidak perlu kita khotbah ke simpang-simpang jalan, tidak perlu. Tapi Tuhan mengajarkan, buatlah anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Jadi dimanapun kita berada, senjata itu akan mematahkan segala hal-hal yang jahat, akan mematahkan hal yang gelap, sehingga orang melihat, oh, ini beda. Itu yang Tuhan mau. Amin. Itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang untuk masuk bulan depan, apakah kita anteng-anteng saja? Desember, ayo kita hias rumah, ayo kita beli baju baru, ayo buat Natal. Ya, siapa ketuanya? Ayo, sekarang musim Natalnya pakai Zoom. Wah, heboh semua. Ayo kita bikin Natal Zoom. Tapi lupa, intinya itu apa Tuhan datang? Tuhan datang ke bumi itu untuk menyebarkan kebenaran. Tuhan datang ke bumi untuk menyebarkan terang. Dan Dia balik lagi ke surga. Dia punya tugas untuk kita. Tugas kita untuk melanjutkan visi misinya Tuhan. Kita ini jadinya agennya Tuhan loh, gitu loh. Agennya Tuhan. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan itu tadi, senjata kebenaran. Senjata ini kadang-kadang, ya, tidak ditunjuk-tunjukkan gitu, ya. Tapi lewat perbuatan kita. Nah, kalau saya tadi katakan, kalau semua kita sudah belajar, dari mata kita sudah kombinasikan semua, maka ada namanya karakter Kristus. Karakter Kristus inilah yang menjadi senjata kebenaran. Amin. Mari, ya, setiap kita memasuki bulan Desember nanti, jangan lagi seperti hari ini dan hari-hari yang lalu. Siapkan hati, beri komitmen kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Selama lebih kurang 9 bulannya kami berjuang, Tuhan. Tapi Tuhan memberkati, melindungi kami. Kami mendengar jerit-jerit tangis. Coba, ya, saudara-saudara kita yang pulang duluan sendiri, saudara keluarga tidak ada mendampingi. Bagaimana keluarga yang tidak mendampingi itu rasanya? Hancur. Kita
mendengar, kita melihat jerit tangis saudara-saudara kita yang ditinggalkan akibat masalah yang sekarang ini. Dan kita saat ini masih bisa memuji Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kita saat ini masih bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Apakah ini yang enggak, gimana ya, enggak ada harganya? Tidak ada harganya. Itu melebihi segalanya. Jadi mari memasuki bulan Desember ini, masukilah dengan hati yang baru. Amin. Hati yang baru, supaya dalam melewati tahun ini, memasuki tahun yang baru, kita diperbaharui lebih lagi, dan kita boleh menjadi orang-orang terang. Kita datang kemanapun, orang akan melihat, ini anak terang, aku mau seperti dia. Saya ada melihat satu video ya. Saya tidak tahu apakah ini anak Tuhan, tapi saya percaya ini mengenal, karena luar biasa ini. Kita akan melihat video ini sebentar ya. Silakan. Ini judulnya Sorry dan mendapat penghargaan. Nah, kita dengar ya, kita lihat ya. Ini anak muda, banyak di sini anak muda. Nah, overload. Semua tahu overload, semua melihat, tapi semua diam. Semua diam, apalagi yang masuk tadi, dia malah geleng kepala. Kok gak ada yang mau keluar ya, gitu kali ya. Diam semua. Semua bertahan, karena semua ada kepentingan. Overload terus berbunyi. Nah, nih lihat jam ya, karena pasti ada rapat hal penting yang menunggu dia di atas. Bertahan semua. Berapa kali peringatan, tidak mau dihiraukan. Overload, harus ada yang mengalah. Akhirnya keluar satu orang wanita yang mau mengalah. Semua melihat. Coba lihat cara pandang mereka. Dan keadaannya tidak sesempurna yang tinggal di dalam. Tapi dia ngomel keluar. Apakah dia bersungut-sungut keluar? Tidak. Tapi dia tebarkan senyum. Luar biasa. Inilah karakter Kristus. Ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kasih. Dia paling depan, ya paling belakang ya. Kalau lift itu dia paling belakang ya. Berarti dia duluan masuk itu. Tapi duluan dia masuk, dia mau keluar. Di dalam itu, dalam lift, adakah yang bersuka cita? Ada. Terutama bapak yang lihat jam tadi, karena dia ada rapat di atas, penting. Dia bersuka cita, syukur ini mau. Nah, kebenaran mendatangkan sukacita. Tapi saya bertanya, adakah rasa malu di situ? Ada. Coba lihat cara pandang mereka. Dan rasa malu ini bisa mendatangkan pertobatan. Dan kebenaran itu menyelamatkan. Orang yang bertobat akan diselamatkan. Pasti banyak yang malu itu. Saya yakin itu. Saya aja malu, padahal saya tak terlibat di dalam. Dan pertobatan, rasa malu mendatangkan pertobatan. Pertobatan itu keselamatan. Dan sekali lagi, kebenaran yang sudah ditampilkan oleh wanita yang kurang sempurna kakinya tadi, itu sudah membawa dampak. Dampaknya ada sukacita, dampaknya ada pertobatan. Bagaimana kita?
mari kita belajar mengolah anggota tubuh kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga karakter kita menjadi senjata kebenaran. Dan kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah kebenaran sejati itu, maka lewat karakter kita, kebenaran sejati akan tetap ada tinggal di bumi. Amin. Kita yang percaya Yesus Kristus yang adalah kebenaran sejati, maka kitalah yang menghidupkan kebenaran sejati itu di bumi. Dan kita akan boleh menjalankan visi Tuhan untuk keselamatan bumi. Amin. Kita akan tutup dengan satu firman Tuhan. Firman Tuhan ini juga sangat memberkati saya, dan ini biarlah menjadi boleh kita bawa pulang dan kita ingat ini. Marilah kita lakukan bersama-sama. Kita baca dengan kuat-kuat ya. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Biasa. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan datang ke bumi ini, meninggalkan tahta surga. Tuhan lahir sebagai orang yang berkesusahan, dan bahkan dalam kehidupan Tuhan mengakhiri dengan penderitaan. Bahkan di kayu salib, sesuatu hal yang tidak pantas Tuhan lakukan demi kami, Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak Tuhan untuk menerima semua itu, tapi karena Tuhan penuh kasih, Tuhan adalah kebenaran sejati, maka Tuhan melakukan semuanya demi kami, sehingga setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan, kami menjadi anak-anak terang. Bahkan Tuhan memberikan kami mandat yang luar biasa untuk kami boleh meneruskan kebenaran itu di bumi ini. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau Tuhan. Mari Bapak Ibu, komitmen di dalam hati kita masing-masing, komitmen dalam hati kita masing-masing. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sehingga keberadaan kita saat ini, apa yang Tuhan telah berikan kepadamu Bapak Ibu, dan apa yang sudah kita berbuat. Tuhan, kalau Tuhan melihat kami tetap bersungut-sungut, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mari ya Tuhan, kuduskan setiap hati kami. Limpahi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap kami boleh dimampukan untuk menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus, menjalankan visi-misinya Tuhan di bumi ini, menyebarkan kebenaran sejati, sehingga bumi ini boleh diliputi oleh dengan terangnya Tuhan. Tuhan, ini kami, Tuhan, ini kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, komitmen ulang pada Tuhan sebelum kita melangkah di bulan Desember ini untuk memperingati hari lahirnya Yesus Kristus, Sang kebenaran sejati yang telah menyelamatkan kita dari dosa, menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Mari siapkan hati kita. Apabila ada kita banyak kekurangan, minta ampun. Dia Bapa yang setia, Dia bisa mengampuni. Semerah apapun dosa kita, Dia akan bisa putihkan seperti salju. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami
untuk yang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Mari Tuhan mengurapi mereka, memberkati mereka, dan biarlah kebenaran sejati itu boleh menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Dan jikalau ada yang berbeban berat Tuhan, mari Tuhan legakan, dan biarlah mereka boleh semangat kembali bahwa kebenaran sejati itu tetap ada di bumi, karena Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa. Kami berdoa buat Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Tuhan berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami, dan seluruh jajarannya Tuhan. Pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Mari Tuhan berkati, urapi mereka, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan untuk menjalankan tugas mereka, sehingga Indonesia boleh dimenangkan dan Indonesia boleh dimerdekakan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk para medis kami ya Tuhan, untuk semua dokter yang ada, untuk semua perawat, untuk seluruh tim relawan ya Tuhan. Mari Bapa kami berdoa, biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah oleh hikmat Tuhan mereka boleh melayani dengan kasih yang daripada Tuhan, dan mereka boleh Tuhan lindungi beserta keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga ya Tuhan, untuk setiap suami, untuk setiap istri, setiap anak-anak, cucu menantu. Kami berdoa Bapa, biarlah hikmat Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami boleh menjadi senjata kebenarannya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan dari umat Tuhan. Urapi, berkati ya Bapa, jadikan mereka berhasil dan beruntung, dan biarlah keberuntungan itu boleh mereka gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo. Bapak berkati hamba-Mu ini beserta keluarganya. Dan kami juga mengangkat gembala sidang kami, Bapak Edi Praitno. Kami mengangkat gembala pembina kami, Bapak Bambang Yona. Tuhan, kami juga mengangkat 4 wakil gembala. Kiranya perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini. Berkat Tuhan dan hikmat Tuhan ada padanya, dan berkati juga keluarganya Tuhan, beserta istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk wadah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk wadah yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini, dan kami bersyukur untuk gembala kami di tempat ini. Kami mengangkat Bapak Tony Saragi Tuhan, beserta istrinya Ibu Siti Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu ini, berkati anaknya Ivana, dan biarlah hikmat Tuhan penuh atas hamba-Mu ini untuk menggembalakan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bapak, jikalau sebentar ini kami akan selesai, kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus tetap berkarya atas setiap kami yang ada di tempat ini, dan juga bagi umat Tuhan, saudara keluarga kami yang ada dimanapun mereka berada, yang mengikuti acara ini Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas mereka, kuasa Roh Kudus Tuhan tetap berkarya atas mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur untuk setiap kami yang sudah memberi persembahan. Kiranya